Halo, selamat pagi dan selamat sore bagi sahabat Ruanita dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Atika dari tim Ruanita yang akan memandu IG Live pada hari ini. Baik, pada kali ini kami dari tim Ruanita akan mengangkat tema yaitu membangun dukungan sosial bagi orang dengan skizofrenia. Dan kami akan mengundang yaitu Kak Yohanes Herdianto sebagai partner diskusi saya pada pagi hari ini. Oke, saya akan undang dulu Kak Yohanes Herdianto. Baik, bagi sahabat wanita yang sedang menyaksikan IG Live pada pagi hari ini, mungkin bisa juga tulis di kolom komentar jika punya pengalaman pernah berhubungan dengan keluarga ataupun juga dengan pengidap skizofrenia. Baik, ini sudah ada Kak Yohanes Herdianto yang bergabung dengan kita. Baik, kita masih menunggu. Nah, oh ya, saya mau menginformasikan juga bagi sahabat wanita yang mungkin belum mengikuti postingan kita di Instagram. Jadi tanggal 24 Mei 2022 yang lalu itu merupakan Hari Skizofrenia Sedunia. Jadi Hari Skizofrenia Sedunia itu diangkat setiap tanggal 24 Mei. Oke. Kami masih ada kendala teknis, jadi harap bersabar kita menunggu Kak Yohanes Herdianto untuk bergabung. Ya, baik. Halo, selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak Atika Iya. ya. Iya, ini saya panggilnya Kak Herdianto, Kak. Enaknya panggil Kak siapa nih? Hendy atau Yul Oke, boleh Kak juga. Hendy. Baik, terima kasih nih Kak Hendy sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya dan juga ini untuk sebagai informasi juga untuk sahabat-sahabat wanita tentang eh, ini terutama untuk topik kita pada pagi hari ini atau hari ini adalah dukungan sosial bagi orang dengan skizofrenia gitu. Tadi saya juga sampaikan kepada sahabat wanita bahwa tanggal 24 Mei lalu merupakan hari skizofrenia sedunia. Betul ya Kak ya? Ya benar. Oke, nah jadi sebelum kita mulai diskusinya, saya mau menyampaikan disclaimer dulu nih kepada sahabat wanita yang sedang menyaksikan IG live kita pada pagi sore hari ini bahwa konten-konten wanita ini sifatnya bersifat edukatif, jadi bukan pengganti diagnosa ataupun terapi tentang gangguan psikologis dan sebagainya gitu ya. Jadi diskusi kita hari ini sifatnya edukatif, jadi mohon maaf jika ada yang bersifatnya klinis tidak bisa kami uh, sampaikan atau tanggapi. Jadi silakan jika ada pertanyaan yang sifatnya klinis bisa langsung menghubungi psikolog atau psikiater terdekat dari sahabat wanita. Baik, Kak Hendy. Oke, kita akan mulai nih Kak diskusinya pada pagi sore hari ini. Jadi ini saya pengalaman pribadi ya Kak ya tentang skizofrenia itu sendiri. Saya tuh sebelum baca-baca artikel atau apa gitu kan yang ada di persepsi saya dari nonton film ataupun dari nonton media-media gitu ya bahwa skizofrenia itu tuh identiknya kalau menurut saya tuh kayak kepribadian ganda padahal itu kan sebenarnya salah satu persepsi yang salah gitu ya Kak dan dari persepsi yang salah itu ternyata mendukung bahwa kemudian tindakan atau mungkin perilaku atau sikap yang salah juga terhadap orang-orang dengan skizofrenia ataupun dengan keluarga ataupun sahabat yang berada di lingkungannya di lingkungan mereka tersebut gitu Kak. Nah, mungkin Kak Hendy bisa memberikan garis besar dulu sebenarnya dukungan seperti apa sih atau sikap seperti apa yang bagi orang awam yang mungkin bukan psikolog, bukan psikiater atau mungkin tidak bergelut di dunia psikologi dan kesehatan mental untuk bersikap gitu ketika kemudian bertemu dengan orang yang memiliki skizofrenia ataupun keluarga dan sahabat dari orang dengan skizofrenia tersebut Kak. Oke, terima kasih Kak Atika ya. Pertanyaannya luas juga ya ini kaitannya dengan bagaimana dukungan kita. Baik, untuk apabila di Indonesia ya seringkali kita menemukan gelandangan psikotik biasanya dialami oleh orang-orang dengan skizofrenia yang kemudian bisa saja kabur dari rumah atau dia
tidak punya keluarga, sehingga kemudian menggelandang, makannya apapun yang dia temukan, entah itu dapat dari orang ataupun dari apa namanya tong sampah, itu biasanya yang kita temui. Nah, kemudian apa yang kita 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 bisa lakukan untuk mereka, intinya adalah orang dengan schizophrenia itu seperti kita juga, seperti orang yang tidak mengalami schizophrenia. Dia juga punya perasaan, dia juga punya pikiran, dia juga punya rasa sedih kalau diperlakukan dengan tidak baik dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita lakukan kalau dia memang membutuhkan apa namanya makanan atau minuman, coba ditawarkan, itu akan sangat membantu dia untuk bisa survive, untuk apa namanya dia bisa bisa mencukupi kebutuhannya. Atau juga kita bisa juga kalau memang mau membantu dia, coba di apa namanya dihubungi lembaga-lembaga yang terkait dengan bagaimana merescue gelandangan psikotik ini agar kemudian mendapatkan perawatan yang baik. Itu yang pertama untuk apa namanya apa yang bisa kita lakukan. Tapi juga kita perlu melihat juga apakah gelandangan psikotik itu membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Nah, kalau umpamanya membahayakan orang lain, dia bawa batu, bawa parang, nah itu yang perlu kita juga hindari, kemudian agar kemudian tidak melukai, bagaimana. Ini yang kita juga perlu perhatikan. Jadi banyak ya apa namanya apa ya range-nya ya. Psikotik sendiri atau schizophrenia sendiri juga mempunyai range yang luas. Ada yang mungkin apa namanya gejalanya ringan gitu ya, sehingga kemudian apa namanya atau dia sudah rutin minum obat sehingga kemudian gejalanya tidak terlalu terlihat. Tapi ada juga yang kemudian sangat parah karena mungkin tidak diobati atau sudah terlambat diobati. Jadi range-nya itu sangat luas juga, tergantung di mana kita mau membantunya. Tentu saja entah itu orang dengan schizophrenia atau keluarganya sangat membutuhkan dukungan orang. Jangan distigma bahwa oh itu karena keturunan, oh itu karena kamu sudah punya karma yang jelek pada masa lalu dan lain sebagainya. Mengalami schizophrenia itu sudah berat, jangan ditambah dengan stigma itu. Gitu Kak Atika mungkin. Baik, Sebagai terima kasih nih Kak Hendy atas awalannya ya ini tentang dukungan secara umum yang bisa kita lakukan gitu sebagai ya masyarakat pada umumnya. Nah, lalu Kak, kemudian kan ada beberapa kadang kan kalau misalnya kita ada di berita bahwa tadi gelandangan yang dengan skizofrenia ataupun mungkin bukan gelandangan tapi memang pasien yang memang dirawat di rumah sakit gitu ya yang mengidap skizofrenia kan kadang ada juga yang kemudian apa namanya tindakan atau perawatannya itu pun juga kan tadi tergantung ya ada yang ringan, gejala ringan atau ekstrim. Nah, kalau misalkan di rumah sakit itu kan ada dokter dan juga ada perawat yang memang mengontrol gitu ya. Sedangkan mungkin yang tidak sampai masuk ke rumah sakit atau tidak mendapat perawatan itu kadang kemudian masyarakatnya atau lingkungannya itu melakukan tindakan yang ekstrim. Padahal mungkin gejalanya ringan tapi kemudian ekstrim yang mungkin seperti kayak merantai, mengurung yang akhirnya tidak bisa berinteraksi atau tidak bisa apa ya bertemu dengan keluarganya ataupun dengan orang lain. Nah, pandangan Kak Hendy tentang kejadian atau stigmatisasi yang seperti itu tuh kemudian bagaimana nanti dampaknya terhadap pasien skizofrenia ini sendiri ataupun nanti efeknya terhadap keluarganya ataupun sahabat-sahabat yang dekat dengan orang dengan skizofrenia ini Kak. Oke, ini kaitannya dengan pasung ya, kalau di bahasa Indonesia biasanya istilahnya pasung gitu ya. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mencanangkan apa namanya bebas pasung, Indonesia bebas pasung, dan sepertinya apa namanya program ini sudah berhasil. Jadi banyak yang apa namanya pelepasan pasung dan lain sebagainya. Dan pasung ini sendiri bisa bermacam-macam ya, rantai, kemudian dikurung di dalam kamar, dikurung di dalam apa namanya kandang kayak gitu-gitu. Banyak ragamnya. Ada yang pakai kayu yang ditutup sehingga kemudian tidak bisa apa berjalan, atau tangannya yang intinya adalah membatasi ruang gerak. Nah, kita juga bisa melihat pasung ini dari sudut pandang yang luas. Ada yang kemudian takut, biasanya yang melakukan adalah keluarga sendiri, Kak Atika. Dan kebanyakan yang melakukan ini karena pertama takut orang dengan keluarga yang mengalami schizophrenia ini kemudian kabur dari rumah. Karena ada beberapa jenis yang sukanya itu ngeluyur.
Jadi nggak bisa di rumah, dia luyur gitu, nggak pulang-pulang. Nah kalau kabur itu siapa yang merawat, siapa ini ketakutan mereka itu sehingga kemudian dibasuh. Ada yang kemudian gejalanya itu agresif. Jadi setiap keluar itu mecahin jendelanya orang lain, kemudian mukul orang lain sehingga takut nanti dikeroyok dan lain sebagainya. Banyak ragamnya. Ada juga yang karena semuanya bekerja daripada kemudian tidak ada yang mengawasi dikurung di dalam rumah dipasung juga. Jadi sebenarnya banyak faktornya pasung ini tidak hanya kemudian orang benci kemudian dipasung, tapi pada kenyataannya seringkali keluarga itu melakukan pasung itu dengan dalih sayang karena takut untuk keluar dan lain sebagainya. Nah, kita kita harus banyak mengedukasi ya terkait dengan hal tersebut. Jadi kadangkala yang dipasung itu tidak pernah diberi obat sehingga kemudian ya kumat-kumatan begitu. Nah, yang perlu diedukasi pertama adalah pengobatan, kemudian bagaimana merawat dan lain sebagainya agar kemudian apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Ini intinya sehingga kemudian bisa dilepas pasungnya dan lain sebagainya. Begitu Kak Atika terkait dengan pasung tadi. Oke, Kak Hendy ini terkait dengan pengobatan, kemudian perawatan yang benar gitu. Bagaimana mungkin keluarga, terutama di Indonesia ya Kak, ini keluarga-keluarga yang mungkin memiliki anggota yang mengidap skizofrenia gitu. Bagaimana mereka bisa mencari informasi yang tepat ya Kak, yang tepat terkait dengan bagaimana cara mengobati, bagaimana cara merawat orang-orang dengan skizofrenia gitu. Jadi agar tidak salah, yang harusnya mungkin diberi obat tapi malah hanya dipasung seperti itu. Bagaimana cara mereka menemukan informasi yang tepat lewat lewat channel apa, atau mungkin ada memang organisasi-organisasi tertentu yang jemput bola gitu Kak. Jadi yang bisa langsung lebih dekat gitu dengan mungkin keluarga ini takut ke rumah sakit, karena kan stigma rumah sakit sendiri itu juga sangat apa ya, kayak menakutkan gitu bagi berbagai keluarga-keluarga tertentu gitu yang memang menghindari rumah sakit, menghindari dokter, walaupun dokternya bukan dokter medis, saya mungkin dokter psikiater ataupun psikolog, tapi di stigma mereka masih dokter rumah sakit, itu menakutkan dan membahayakan gitu Kak. Mungkin ada channel-channel lain alternatif yang masih bisa informasi yang masih tepat, tapi juga bisa lebih tidak semenakutkan rumah sakit gitu misalkan Kak. Oke, ini mungkin notes ya, apa namanya, yang utama bahwa bagaimana cara untuk mendapatkan obat, ya mau tidak mau harus bertemu dengan dokter ya. Jadi orang awam nggak mungkin bisa meresepkan obat antipsikotik untuk orang dengan schizophrenia. Tapi kemudian kalau ada hambatan terkait dengan masih ada stigma untuk datang ke rumah sakit atau akses pendidikan itu di beberapa kota besar di Indonesia, beberapa provinsi di Bali, di Jawa, di beberapa Kalimantan, mungkin NTT itu ada beberapa komunitas. Jadi sebenarnya siapa itu komunitas? Komunitas itu adalah terdiri dari orang dengan schizophrenia sendiri, kemudian ada juga keluarganya, ada profesional kesehatan jiwa dan lain sebagainya yang saling mendukung agar kemudian orang dengan schizophrenia ini bisa pulih. Intinya begitu. Nah, kalau memang ada beberapa keluarga yang mempunyai permasalahan seperti itu, bisa saja kemudian mengontak komunitas-komunitas tersebut untuk dibantu. Salah satunya komunitas peduli schizophrenia Indonesia (KPSI). Simpulnya ada di beberapa kota, yang setahu saya ada di Jakarta, tentu saja ada di Bandung, kemudian di Yogyakarta ada, Jawa Tengah, Magelang ada, di Bali juga ada. Silahkan dikontak, ada di Instagram itu, kalau coba di search itu komunitas peduli schizophrenia Indonesia, ada banyak sekali, atau di Facebook juga bisa, nanti bisa direct message untuk meminta bantuan. Jadi biasanya apa namanya, orang-orang volunteernya yang kemudian bagaimana bisa membantu, itu volunteernya. Itu pertama. Kemudian kedua, terkait dengan bagaimana mengakses obat ini, jangan khawatir, di Indonesia itu sudah ada sistem kesehatan jiwa yang hingga pada level primer di puskesmas, sehingga kemudian untuk bisa mengakses layanan kesehatan jiwa itu bahkan di puskesmas itu level kecamatan ya, bahkan beberapa kecamatan yang besar itu ada 2 puskesmas, itu bisa diakses untuk bisa mendapatkan obat psikotik. Tentu saja nanti dirujuk ke rumah sakit yang punya psikiater, kemudian nanti dirujuk balik di puskesmas sehingga kemudian tidak terlalu jauh untuk mendapatkan obat ini. Kemudian di desa-desa itu ada kader kesehatan jiwa. Jadi kalau memang kesulitan untuk
contohnya mengevakuasi orang yang dipasung atau orang yang ngamuk karena psikotik itu ada kader kesehatan jiwa juga dengan eh, tim TPKJM itu biasanya ada Babinsa, ada perangkat desa, ada kader kesehatan yang akan kemudian jemput bola untuk dievakuasi ke RSC atau RSUD untuk mendapatkan penanganan psikotik. Jadi sudah bagus. Kemudian biayanya bagaimana? Nah, JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional itu sudah punya sistem untuk merawat kesehatan jiwa ini sehingga kemudian kalau punya BPJS entah itu yang PBI artinya penerima biaya iuran yang kemudian disubsidi oleh pemerintah atau yang bayar sendiri itu sudah uh, gratis untuk mendapatkan itu. Mungkin ada beberapa obat yang nggak ada harus nebus itu nggak terlalu mahal. Sehingga jangan khawatir dengan pengobatan. Karena psikotik ini kan, skizofrenia ini sendiri kan harus rutin. Jadi nggak bisa putus. Kecuali memang ada rekomendasi dari dokter untuk berhenti obat. Nah ini yang kemudian memberatkan. Kadang-kala putus di tengah jalan pengobatannya. Begitu Kak Atika. Oke, terima kasih Kak Hendy atas informasinya ini. Jadi jangan takut, sahabat-sahabat wanita yang mungkin kenal atau ya dekat dengan orang-orang dengan skizofrenia atau keluarganya, bahwa akses di Indonesia mulai dari perangkat desa sampai dengan nasional tentu saja itu sudah sangat baik, dan juga baik dari sisi fasilitasnya maupun juga dari sisi biayanya, yaitu melalui Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS dan sebagainya. Dan juga tadi juga ada juga yang sifatnya komunitas, jadi mungkin kalau masih khawatir dengan rumah sakit dan sebagainya, mungkin bisa mengontak tadi ke komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Jadi itu ada juga orang dengan skizofrenia, ada juga keluarganya dan juga profesional. Jadi memang dibutuhkan komunitas yang saling bahu membahu ya, Kak Hendy ya, dari berbagai sudut pandang. Nah, Kak Hendy ini masih terkait dengan pengobatan, kan tadi memang saya juga baca bahwa penyebab dan obatnya sendiri pun untuk skizofrenia itu belum ada, jadi memang harus rutin. Nah, bagaimana caranya sebagai keluarga, sahabat atau orang terdekat dari orang skizofrenia ini untuk menyupport mereka untuk masih semangat untuk kemudian rutin terus untuk mengkonsumsi obat dan sebagainya gitu. Kak Hendy mungkin ada saran? Untuk keluarganya, Ya, untuk keluarga dari sisi orang terdekat gitu ya, untuk menyemangati orang dengan skizofrenia untuk terus kemudian rutin mengkonsumsi obat, kemudian mungkin rutin konsultasi dengan dokter seperti itu Kak. Karena kan tadi okay. sesuatu hal yang rutin itu kadang kalau kita kemudian udah nggak semangat lagi, udah berhenti, malah jadi kembali ke titik yang awal lagi, padahal seharusnya masih bisa dilanjutkan terus dan makin membaik gitu Kak. Oke, terima kasih. Ada tiga pilar pengobatan skizofrenia. Yang pertama tentu saja treatment farmakologi ya, obat itu utama. Karena apa? Skizofrenia ini bukan kemudian penyakit yang tidak bisa dideteksi, tidak bisa diobservasi. Karena memang itu adalah ada ketidaknormalan di dalam sistem neurologisnya, sistem apa namanya di dalam otak itu, sehingga kemudian hormon ada satu hormon namanya hormon dopamin itu berlebihan. Nah, berlebihannya hormon dopamin inilah yang kemudian menyebabkan orang itu mengalami skizofrenia atau gejala-gejala psikotik. Nah, itu dengan obat antipsikotik itu akhirnya ditekan sehingga kemudian hormon dopamin ini tidak terlalu berhenti. Jadi obat itu penting untuk orang skizofrenia. Nah, tapi kemudian kalau umpamanya diobati saja secara rutin, apakah itu bisa pulih? Gitu. Nah, lihat-lihat juga. Kalau memang dia mempunyai kemampuan untuk bisa mendapatkan berbagai macam dukungan, itu bisa saja bisa pulih. Tapi kemudian banyak yang tidak bisa. Nah, ininya bagaimana agar kemudian dia bisa pulih itu yang pertama selain obat tadi adalah psikoterapi. Psikoterapi itu bisa didapatkan dari profesional ya, tentu saja entah itu psikiater ataupun psikolog untuk dia mendapatkan psikoterapi penting. Contoh psikoterapi apa? Contohnya dia itu pemalu, dia tidak bisa bergaul. Nah ini bisa juga menambah menambah burdennya, menambah apa istilahnya ya. Pengalaman skizofrenia itu semakin terpuruk begitu karena dia tidak mau bergaul sehingga itu perlu diterapi. Nah ini contohnya begitu.
Sehingga psikoterapi itu juga penting. Terus kemudian ada namanya psikososial, dukungan psikososial. Contohnya apa? Agar dia bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Contohnya bagaimana dia bisa bekerja, menghasilkan usaha sendiri, bisa terlibat dalam kegiatan masyarakat. Itu perlu dilatih juga, vokasional dan lain sebagainya. Nah, 3 pilar ini harus mendapatkan, pertama adalah dukungan keluarga, karena terutama di Indonesia, keluarga itu adalah tonggak penting untuk bisa membantu pemulihan orang dengan skizofrenia. Dan keluarga juga harus mengontrol bagaimana orang dengan skizofrenia ini minum obat dan lain sebagainya. Kalau perlu obat itu tidak, contohnya cara meletakkan obat antipsikotik itu juga menentukan apakah keluarga peduli atau tidak. Contohnya ada orang psikotik mungkin yang sudah sangat pulih nggak masalah ya, diberi kepercayaan untuk membawa obat sendiri di kamar, dia minum sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau umpamanya itu masih perlu dibantu, itu perlu ditaruh di, mungkin yang bisa diawasi, contohnya di meja makan, sehingga ketika dia harus minum obat, dilihat apakah obatnya sudah diminum atau tidak dan lain sebagainya. Nah, itu pola dukungannya seperti itu di dalam level keluarga. Mungkin begitu Kak Atika. Oke, baik. Terima kasih Kak Yandi. Jadi ini kita mendapatkan informasi yang banyak juga ya ternyata bahwa tahapan-tahapan pengobatan atau dukungannya juga tidak hanya dari obat farmasi tapi juga dari sisi sosial juga tadi lewat ada psikososial dan juga psikoterapi ini ke profesional ya Kak ya, ke psikolog atau psikiater. Nah, lalu Kak Hendy, ini melihat di Indonesia gitu ya, tadi sudah diceritakan juga bahwa fasilitas dari rumah sakit ataupun institusi-institusi kesehatan itu sudah masif gitu Pak. Namun kira-kira melihat kondisi Indonesia sekarang, kira-kira apa sih pembaharuan gitu ya mungkin atau dukungan baru yang masih diperlukan bagi komunitas-komunitas ataupun bagi dari sisi keluarga dan juga sahabat-sahabat dari orang dengan skizofrenia ataupun dengan psikotik lainnya gitu Kak. Dari pemerintah. Iya, gitu. Oh, banyak Mbak. Jadi contohnya rumah sakit jiwa itu di Indonesia contohnya itu baru, kan kita punya 36 provinsi. Itu hanya 32 provinsi yang punya rumah sakit jiwa. Contohnya di NTT, dia pulau-pulau begitu, rumah sakit jiwa itu hanya di Kupang. Sehingga kemudian kalau di Flores bagaimana? Itu sulit Pulau Flores untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa. Contoh lain, sumber daya manusianya. SPKJ itu ngumpulnya di Jawa, terutama di kota besar. Sedangkan di kota-kota kecil, apalagi di pulau-pulau yang jauh seperti Flores, itu nggak punya SPKJ. Terus bagaimana perawatannya? Ya nggak dirawat, sehingga banyak yang dipasung. Itu gambarannya begitu. Sehingga kemudian apa yang diharapkan oleh komunitas atau orang dengan skizofrenia dan keluarga itu ada pemerataan sumber daya, pemerataan fasilitas kesehatan, obat juga begitu. Oke, kita juga sangat mengapresiasi bahwa pemerintah menyediakan obat dari sistem jaminan kesehatan nasional JKN. Tapi kemudian ada beberapa obat yang tidak tersedia, tidak di cover dan lain sebagainya. Padahal ada yang ini kan cocok-cocokan obat itu. Karena efek sampingnya macam-macam. Ada yang cocok dengan obat apa, cocok dengan obat apa. Nah, tiba-tiba tidak ada obat itu. Sehingga kemudian dia harus beli dan lain sebagainya. Nah, ini yang sulit. Atau tiba-tiba langka. Nah, perlu adanya sistem yang kemudian menjaga ketersediaan obat untuk di setiap kota itu, mungkin di setiap puskesmas itu sudah ada stok obat yang kemudian menjamin selalu ada obat setiap minggunya. Itu contohnya. Ya tentu saja itu juga membutuhkan dana dan lain sebagainya. Contohnya di Kementerian Kesehatan, dananya Kementerian Kesehatan kan lebih sedikit ya daripada Kementerian Pendidikan contohnya, sedikit. Lebih sedikit lagi bagian kesehatan jiwanya 0,2% dari total anggaran itu. Sehingga kemudian bisa di suatu kabupaten di Yogyakarta itu
anggaran untuk pelayanan ini ngomongin dinas kesehatan itu hanya 20 juta Mbak. Itu untuk ngurusin satu kabupaten ya nggak bisa. Terus apa yang bisa dilakukan ya akhirnya komunitas yang bergerak. Karena apa? Kalau kami menunggu itu sulit juga. Tapi kemudian apabila pemerintah bergerak, entah itu dengan dana, entah itu dengan ini, bersinergi dengan kami komunitas konsumen yang membutuhkan, itu akan sangat bagus sekali sehingga layanan kesehatan jiwa di Indonesia akan menjadi lebih baik. Gitu. Baik, terima kasih Kak Hendy atas sharingnya. Ini kita beranjak ke penutup nih Kak Hendy ya. Oke. Jadi boleh nggak Kak Hendy ada pesan apa gitu yang bisa Kak Hendy sampaikan sebagai seorang akademisi dan juga sebagai aktivis peduli kesehatan jiwa gitu terhadap keluarga dan juga sahabat dari orang-orang skizofrenia. Pesan apa yang bisa disampaikan untuk mungkin membantu mereka untuk masih bisa tetap terus mendukung keluarga terdekat, sahabat terdekat gitu ya untuk kemudian semakin menjadi lebih baik gitu Kak. Oke. Pesan saya itu jangan berkecil hati ketika ada saudaranya yang mengalami gangguan jiwaan, terutama schizophrenia atau orang dengan schizophrenia itu jangan berkecil hati. Buka wawasan seluas mungkin, cari komunitas untuk saling mendukung. Apabila hanya merasa bahwa yang paling menderita itu keluarganya karena ada orang schizophrenia, akhirnya terpuruk, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Oh ternyata schizophrenia ini kayak apa itu nggak paham, sehingga harus dibawa ke dukun dan lain sebagainya. Bukannya semakin baik, akan semakin memburuk. Sehingga dengan mencari dukungan, termasuk dengan komunitas yang sesama mengalami, itu akan bisa saling mendukung. Intinya adalah pulih bersama-sama. Entah itu pemulihan, kan kalau ngomongin schizophrenia itu bukannya sembuh ya, seperti flu, minum obat kemudian sembuh, nggak ada gejala sama sekali. Kadang-kala selalu ada gejala-gejala. Nah, pemulihan itu macam-macam, range-nya juga tinggal. Ada yang kemudian bisa bekerja, menikah, punya anak, dan lain. Tapi ada juga yang kemudian harus struggling dengan bahkan untuk kesehariannya itu juga mandi aja sudah harus diingatkan dan lain sebagainya. Tapi itu juga harus dipandang sebagai pemulihan. Nah inilah yang kemudian kita bisa mensyukuri bagi keluarga maupun orang dengan schizophrenia, mensyukuri setiap tahapan pemulihan itu. Begitu, sehingga kemudian selalu ada harapan. Nah makanya kemudian cari komunitas untuk saling mendukung, jangan lupa untuk minum obat dan terus untuk punya harapan pulih. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Hendy. Yang terakhir nih Kak, bagi orang-orang yang awam gitu ya, mungkin memang jauh dari isu atau mungkin tidak terlalu dekat gitu dengan isu skizofrenia sendiri, tapi kan kita juga melihat media, melihat berita dan sebagainya yang kadang mungkin kita tidak tahu ini mana yang mitos, mana yang fakta seperti itu. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang awam gitu untuk kemudian uh, bisa kemudian mengecek fakta ataupun kemudian menepis stigma tidak mudah percaya dengan apa yang tertulis ataupun apa yang dikatakan orang karena dengar dengan orang lain dari orang lain dari orang lain padahal itu udah kesekian kalinya gitu tidak langsung dari sumber primer. Nah ini bagaimana sebagai orang awam untuk mencegah agar bisa bersikap netral dan justru bersikap suportif ketika kemudian bertemu atau mungkin kemudian berkenalan dengan keluarga atau sahabat ataupun dengan orang dengan skizofrenia itu sendiri Kak. Oke, kalau terkait dengan media edukasi sudah banyak sekali ya, termasuk Ruanita yang memberikan edukasi tentang schizophrenia di bulan schizophrenia ini. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Nah, ini salah satu channel yang bisa diakses untuk bisa mendapatkan informasi itu. Terkait dengan yang lainnya juga banyak sekali dari Kementerian Kesehatan, dari berbagai komunitas itu banyak untuk mendapatkan apa itu schizophrenia sendiri, apa mitos-mitos terkait schizophrenia. Contohnya orang schizophrenia itu yang menggelandang psikotik itu nggak bisa sakit, makan dari sampah aja nggak sakit. Padahal yang terjadi adalah mereka itu ya bisa sakit, cuma dia itu tidak dia kan terlepas dari realitas ya, sehingga kemudian rasa sakit itu disingkirkan. Dia bisa saja meninggal karena COVID ya. Contohnya itu orang dengan schizophrenia kebal COVID ya, bisa saja kena COVID ya, jenenge manusia. Tapi kemudian ya itu tadi dia karena terlepas dari realita ya akhirnya tidak dihiraukan.
Begitu. Itu contohnya salah satu mitos ya. Ya silakan nanti apa namanya rekan-rekan semuanya belajar bahwa apa namanya memanusiakan orang dengan schizophrenia itu seperti apa. Juga termasuk bagaimana apa namanya mendukung entah itu keluarga, entah itu orang dengan schizophrenia. Karena sangat sedih sekali bagi orang schizophrenia dan keluarganya ketika keluarga atau tetangganya itu menjauhi. Menjauhi itu bisa macam-macam. Menjauhi itu bisa saja nggak pengen menambah beban atau menjauhi takut karena nanti ini. Padahal dengan mendekat, dengan bertanya apa yang bisa kami bantu atau membawakan makanan ketika apa namanya ada yang lagi apa namanya lagi tinggi gitu ya istilahnya lagi kumat gitu ya kemudian harus diawasi harus diapakan kemudian dibawakan makanan ini loh kamu pasti nggak sempat masak itu akan sangat berarti sekali bagi keluarga orang dengan schizophrenia gitu kak. Atika. Baik, terima kasih Kak Hendy atas waktunya dan juga atas informasi dan juga saran-sarannya terkait dengan tadi dukungan sosial bagi orang dengan skizofrenia maupun juga bagi keluarga dan sahabat terdekatnya. Jadi kalau tadi saya bisa simpulkan dari pesan Kak Hendy juga bahwa untuk pulih itu pulih bersama-sama ya Kak ya. Jadi tidak hanya dari orangnya sendiri, orang dengan skizofrenia sendiri, tapi juga dari keluarga dan juga lingkungan sekitarnya. Mungkin sebagai tetangga ataupun sebagai teman di sekolah dan di tempat kerja dan seperti itu. Tadi intinya kita kembali ke apa ya semacam kayak nilai budaya kita juga yaitu kekeluargaan gitu ya Kak Hendy ya untuk saling membantu sama satu sama lain. Dan juga tadi jika mungkin sahabat-sahabat wanita yang masih belum paham tentang skizofrenia bisa tadi mungkin menghubungi komunitas peduli skizofrenia Indonesia untuk mendapatkan informasi yang benar tidak hanya mitos gitu dan juga atau kontak-kontak dari Departemen Kesehatan pastinya. Oke, baik terima kasih Kak Handi dan terima kasih juga sahabat wanita yang sudah mengikuti IG Live pada hari ini. Jadi sampai bertemu di IG Live berikutnya dan salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Hendy. Oke, salam sehat jiwa untuk kita semuanya. Selamat sore. Terima kasih Ruanita, Kak Atika.